Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, saya Senilita akan menyampaikan presentasi saya tentang sistem informasi manajemen. Yang pertama, pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan kombinasi dari manusia, teknologi, dan prosedur organisasi yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisis, dan visualisasi dalam organisasi. Menurut London dan 2022, Management Information System is a business system designed to provide past, present, and projected information about internal operation and external intelligence relevant to the organization. Artinya, SIM berfungsi menyediakan informasi yang akurat dan relevan untuk membantu manajer dalam merencanakan, mengendalikan, serta mengoperasikan kegiatan organisasi. Komponen utama sistem informasi manajemen yang pertama perangkat keras, contohnya server, database, workstation, pengguna, dan perangkat jaringan seperti Wi-Fi. Yang kedua perangkat lunak software, contohnya sistem ERP, aplikasi CRM, dan software akuntansi. Yang ketiga basis data atau database, prosedur manusia people. Data merupakan kumpulan simbol-simbol yang teratur yang menyatakan jumlah aktivitas benda dan sebagainya, sedangkan informasi adalah data yang telah diproses ke dalam bentuk yang berarti dalam memiliki nilai guna untuk pengambilan keputusan oleh pemakaian. Selanjutnya, data terdiri dari sekumpulan karakter yang diterima sebagai masukan atau input untuk suatu sistem informasi serta diolah, sedangkan informasi diartikan sebagai keluaran output dari suatu pengolahan data yang diorganisir dan berguna bagi orang yang menerimanya. Jenis data, yang pertama data berupa nilai yang berformat teks, citra, video, atau audio. Yang kedua, data yang terformat misalnya menyatakan tanggal, jam, atau mata uang. Yang ketiga, teks merupakan huruf, angka, simbol, khusus kombinasi. Yang keempat, video menyatakan gambar yang bergerak dengan dilengkapi suara. Yang kelima, audio merupakan suara, bentuk suara, instrumen musik, suara orang, suara binatang, gemer-gemer. Selanjutnya, jenis informasi dan karakteristik secara umum. Jenis informasinya ada 3. Yang pertama itu informasi strategis, informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan jangka panjang. Yang kedua, informasi taktis, jenis informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan jangka menengah. Dan yang ketiga, informasi teknis ialah jenis informasi yang dibutuhkan untuk operasional sehari-hari. Dan karakteristiknya secara umum yang pertama itu efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga kerahasiaan, yang keempat integritas, yang kelima ketersediaan, yang keenam kepatuhan, yang ketujuh keadaan. Perbedaan data informasi. Yang pertama, ruang lingkup data cenderung lebih detail yang bersifat teknis, sedangkan informasi lebih merujuk pada proses penghasil penjelasan yang dapat dipakai untuk mengambil keputusan. Yang kedua, berdasarkan pola penerimaannya, data tak selalu bisa digunakan dan diterima penerima karena memerlukan pengelolaan panjang, sedangkan informasi dapat langsung dipakai sekaligus diterima oleh penerima. Berdasarkan fungsi data memiliki kategorisasi dalam bidang tertentu sehingga data memiliki fungsi yang beragam, sementara informasi memiliki fungsi yang lebih universal diterapkan di berbagai bidang. Komponen utama SIM, yang pertama sebagai bahan evaluasi dalam menanggapi sebuah masalah, yang kedua sebagai pemecah masalah sekaligus menentukan suatu kebijakan atau keputusan yang akan diambil. Yang ketiga, sebagai acuan dalam setiap implementasi dari suatu kegiatan atau aktivitas. Yang keempat, sebagai dasar sebuah penelitian maupun perencanaan dalam sebuah kegiatan.
DBMS dan CBIS. Data adalah sumber yang penting organisasi yang perlu dikelola seperti mengelola aset penting dalam bisnis lainnya. Manajemen sumber daya data merupakan sebuah aktivitas manajerial yang mengaplikasikan teknologi sistem informasi seperti manajemen database. Keunggulan DBMS yang pertama, DBMS memiliki performa baik dalam hal proses pengelolaan data yang cepat dan menyimpan data yang besar. Yang kedua, integritas data lebih terjamin dengan penggunaan DBMS. Masalah redundansi sering terjadi dalam flat file. Redundansi adalah kegiatan berulangnya data atau kumpulan data yang sama dalam sebuah database yang mengakibatkan pemborosan media penyimpanan. Selanjutnya, independensi perubahan struktur database dimungkinkan terjadi tanpa harus mengubah aplikasi yang mengaksesnya. Yang keempat, sentralisasi data yang terpusat akan mempermudah pengelolaan database. Yang kelima, keamanan DBMS memiliki sistem keamanan yang lebih fleksibel daripada pengamanan pada file sistem operasi. Kelemahan DBMS yang pertama rumit. Penetapan fungsi dari DBMS yang baik menyebabkan DBMS menjadi software yang cukup rumit. Yang kedua, untuk ukuran, kerumitan yang banyaknya fungsi yang ada menyebabkan DBMS memerlukan banyak software pendukung. Yang ketiga, biaya DBMS. Yang keempat, biaya tambahan hardware. Selanjutnya, biaya konferensi, performance, dan risiko kegagalan. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi. Menurut Romnet dan Steinberg, sistem informasi akuntansi adalah sistem yang berguna untuk melakukan pemrosesan data menjadi informasi sekaligus sebagai pengumpul, pencatat, dan penyimpan data. Data dan informasi nantinya digunakan untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan. Informasi akuntansi biasanya berupa sistem dan metode berbasis komputer untuk melacak aktivitas akuntansi yang berkaitan dengan sumber daya teknologi informasi. Fungsi akuntansi dalam bisnis. Yang pertama, SIE merupakan sistem pengendali keuangan yang bertujuan supaya tidak terjadi kecurangan oleh pihak-pihak tertentu. Yang kedua, mengubah kumpulan data dalam bentuk informasi keuangan yang diperlukan perusahaan. Dan yang ketiga, membuat serta mencatat data transaksi secara tepat dalam jurnal, sehingga proses akuntansi lebih runut sesuai dengan tanggal dan urutan terjadinya transaksi. Selanjutnya, mengambil data yang dibutuhkan yang berasal dari beragam sumber dokumen yang ada kaitannya dengan kegiatan bisnis. Yang kelima, yang terakhir, mengumpulkan macam data mengenai aktivitas bisnis perusahaan serta menyimpan secara efektif serta efisien. Kelebihan akuntansi. Yang pertama, keamanan di mana akses dalam sistem serta datanya dikontrol dan juga dibatasi untuk yang berwenang saja. Yang kedua, kerahasiaan, yakni adanya perlindungan informasi yang sensitif dari pengungkapan yang tidak sah. Dan yang ketiga, privasi mengacu pada pengumpulan pengungkapan dan pengguna informasi pribadi tentang pelanggan dengan cara yang lebih pribadi. Yang keempat, integritas pemrosesan, di mana pemrosesan data lengkap, akurat, dan tepat waktu serta dengan otoritas yang sesuai. Yang kelima, ketersediaan di mana sistem informasi akuntansi tersedia untuk kewajiban operasional yang sesuai dengan kontrak. Kekurangan akuntansi yang pertama membutuhkan waktu lebih lama untuk adaptasi. Kendala paling umum dalam penerapan sistem informasi akuntansi di mana kebanyakan sumber daya manusia belum siap untuk memerlukan pelatihan khusus. Yang kedua, tidak tersedianya accounting software dan piranti komputer. Kebanyakan perusahaan belum memiliki tools tersebut sehingga menghambat penerapan sistem informasi akuntansi. Dan hasil informasi kurang lengkap, hasil laporan kurang lengkap, sehingga untuk melakukan sertifikasi membutuhkan waktu lebih lama dari targetnya. Pengertian manajemen, sebuah sistem yang terintegrasi antara manusia dan mesin yang mampu memberikan informasi sedemikian rupa untuk menunjang jalannya operasional. Manajemen dan fungsi pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi
organisasi. Kombinasi dari setiap unit yang dikelola oleh user atau manusia, hardware, software, jaringan komputer, dan jaringan komunikasi data, dan juga database yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebabkan informasi tentang suatu organisasi. Fungsi manajemen yang pertama membantu dan mempermudah manajemen untuk membuat perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian pekerjaan kepada semua anggota tim melalui hubungan dan komando atau koordinasi. Yang kedua, data yang tersaji menjadi lebih efektif dan efisien serta lebih akurat dan tepat waktu. Yang ketiga, dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas namun menurunkan biaya organisasi. Yang keempat, melalui sistem kerja yang terkoordinir dengan baik dan sistematis dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jenis manajemen yang pertama tingkat bawah, Transaction Processing System yang merupakan sistem pengelolaan informasi. Contoh dalam bidang pemasaran yaitu aplikasi penjualan dan aplikasi pesanan. Yang kedua, tingkat pengetahuan, sistem informasi yang ditujukan untuk membantu orang atau karyawan yang mempunyai keahlian khusus. Contohnya Knowledge Work System. Yang ketiga, tingkat manajemen menengah, sistem informasi yang didesain untuk melayani kebutuhan manajemen untuk memonitor. Yang keempat, tingkat manajemen atas atau strategis, sistem informasi yang ditunjukkan untuk tingkat teratas perusahaan untuk mendukung keputusan senior manajemen. Contohnya executive support system, expert system, and artificial intelligence. Sistem pendukung keputusan atau SPK atau biasa disebut decision support system, bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk sistem berbasis pengetahuan, manajemen, dan pengetahuan, yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dan suatu organisasi atau perusahaan. Kelebihan DSS, yang pertama dapat menyelesaikan problem yang kompleks, sistem dapat berinteraksi dengan pemakaiannya, lebih cepat dan dengan hasil yang lebih baik dibanding dengan pengambilan keputusan yang intuisi. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan kontrol dari manajer. Selanjutnya, kekurangan DSS, yaitu pertama, kemampuan SPK terbatas hanya pada pembedaharaan informasi dan pengetahuan yang tersimpan. Yang kedua, tidak memiliki kemampuan intuisiasi seperti pada manusia. Yang ketiga, kecepatan proses atau performance tergantung pada software dan hardware yang digunakan. DSS berdasarkan jenis keputusan. Pembelajaran bersama berulang dari rutin sehingga bisa terstruktur. Biasanya dilakukan di manajemen tingkat bawah seperti pembelian barang, penagihan piutang, dan lain-lain. Keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur. Sebagian dapat diprogram sebagai berulang-ulang dan rutin sebagaimana tidak terstruktur. Biasanya sedikit rumit dan membutuhkan analisis yang terperinci, seperti alokasi dana promosi, pembelian komputer yang lain dan yang lebih canggih dan